Nyi Blorong merupakan sosok cantik yang memiliki setengah badan manusia dan memiliki kaki dalam bentuk ular. Nyi Blorong merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul. Banyak yang menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah sama dengan sosok Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong merupakan penguasa gaib Keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon, di gua ini adalah tempat Nyi Blorong singgahi di hari-hari tertentu. Goa Mas Sigit, goa yang berada di pantai selatan, tepatnya di Karang Embe. Ini kalau dibuka sama guru kunci, katanya tembus bisa kemana-mana. Sampai kemana, Pak? Sampai ke Cirebon, katanya kan gitu. Kalau dibuka, Kalau dibuka. maksudnya jalan goib. Jalan pelan. Ya, sekarang tepat di belakang saya. Kita sedang berada di daerah Karangbe, di pesisir Pantai Loji. Dan di belakang saya ini yang akan kita telusuri adalah sebuah goa yang konon kabarnya sering menjadi persinggahan dari Nyi Blorong dan juga sering digunakan orang-orang untuk bermeditasi mencari sesuatu. Dan gua yang di belakang saya ini terkenal dengan nama Goa Masigit. Ya. Kalau Nyi Blorong sendiri itu sepengetahuan lo kayak gimana sih, Bud? Sebenarnya pada dasarnya dia adalah sosok yang baik. Cuman di sini perbedaan Nyi Blorong dengan Nyi Roro Kidul adalah Nyi Blorong ini lebih menguji keimanan setiap manusia gitu. Jadi dia bukan menawarkan sih, lebih tepatnya banyak orang-orang yang meminta ke dia kekayaan, Sesuatu yang bersifat duniawi. iya, kekayaan, popularitas seperti itu. Tapi selalu ada bayarannya. Kita lanjut. Oke. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak. Ya. Boleh kemari? Ya. Kebetulan saya sudah janjian juga dengan seorang narasumber yang cukup banyak mengetahui tentang tempat di sekitar daerah sini. Pak Heri ya. Iya. Saya ingin bahas tentang batu ini dulu, Pak. Konon kabarnya dulu kan ada 2, Iya. sekarang tinggal 1. Bagaimana ceritanya, Pak? Jadi begini, dulu kan ada penghuninya di sini 2 orang. Iya, 2 orang, yang satu udah ke Demak, iya. ya, yang satu masih di sini. Jadi cirinya yang satu ini roboh, dia udah pergi gitu. Jadi tinggal satu lagi di sini. Wujud halus dari Udah batu halus, itu. iya. Saya dan Anggun kebetulan pengen menyusuri tempat di daerah sini dan kebetulan kita tertarik untuk menyusuri tempat di mana persinggahan dari Nyi Blorong. Iya. Mungkin Bapak berkenan bisa membantu kami menuntun atau memberikan informasi. Dan kebetulan goanya sebelah mana, Pak? Goanya sebelah situ. Kebetulan ini lautnya lagi pasang. Jadi kita nggak bisa. Sebelah sana. Iya. Itu kita bisa. Kita bisa bergerak ke sana nggak? Kita coba bergerak ke sana. Ya. Itu goanya yang disebut tadi Goa Masigit itu ini. Masjid. Masjid Masjid, iya. artinya Masigit itu kan bahasa Sunda. ya. Kalau bahasa Indonesianya masjid. Mungkin ada yang bisa ikut. Gua kameramen, kita bisa turun lebih jauh dikit, Pak ya. Iya. Satu kamera masuk. Mau?
Lepas sepatu. Ya. Kita coba aja Pak ya. Oke. Saya memutuskan untuk tetap masuk ke dalam walaupun airnya sudah pasang. Kita akan melepas sepatu supaya tidak basah. Kita akan coba sejauh mungkin kita bisa masuk ke dalam seperti apa tempatnya. Oke. Lu mau di luar apa di dalam? Sini aja. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam dan Anggun lebih baik di sini dulu ya untuk keselamatan. Pak Heri udah di sana, tapi kita harus masuk dengan cara berlari. Ya, sip. Merah. Guanya disebut gua Masigit gitu. Ini guanya Pak ya? Iya, Jauh ke dalam? jauh. Ini kalau dibuka sama guru kunci, katanya tembus bisa kemana-mana. Sampai kemana Pak? Sampai ke Cirebon, katanya kan gitu. Kalau dibuka, Kalau dibuka. maksudnya jalan goib. Jalan pelan. Oke, kalau jalan yang biasanya ini sejauh ke dalam bisa berapa jauh Pak? Paling 10 meter dari sini ke dalam lagi ada ke atas. Iya. Cuman terlalu sedikit. Terlalu sempit. Sejauh mana kita bisa masuk boleh? Di sini ya? Iya. Sampai sini ya. Ya pemirsa kita bisa melihat ini adalah goa dan bentuknya kalau kita lihat lebar dan luasnya bisa seukuran ular raksasa. Oke Pak? Itu kan kalau dibuka nih, ada lagi lubang ke dalam tuh. Nah itu kalau dibuka, kalau katanya di situ ada ruangan. Kalau kita ke dalam lebih jauh lagi, ibaratnya batu ini kita hilangkan gitu ya. Besar luas gitu di dalam. Betul. Ada ruangan, katanya ada ruangan. Ada ruangan. Ya. Saya boleh ke sana? Sendiri? Cuman segini doang. Iya, saya coba ya. Iya, silakan. Saya akan coba ke sana. Kamera nggak bisa cukup jauh, saya akan gunakan handycam. Misi ya. Assalamualaikum. Sempit banget. Agak sulit dijangkau. Ini batas terakhir gua nih. Iya. Udah jangan maksain. Cukup ya? Apaan tuh? Kayak ada yang gerak Pak. Di sini banyak ular Pak ya? Iya. Iya. Ada bukan ular, biawak juga. Biawak ya? Biawak. Oke. Oke. Iya. Air sudah cukup pasang. Lebih baik kita keluar dari sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Sedikit lagi Pak, pertanyaan saya. Iya. Apakah betul Pak sejauh ini tentang mitologi kalau sosok Nyi Blorong itu memang sering kesini Pak? Iya, karena kan ini wilayah pantai selatan juga. Iya. Gitu. Jadi dia ruang lingkupnya kan kadang-kadang mampir kemana-mana gitu. Iya. Di Samudra Beach Hotel kan itu udah ada kamarnya. Iya. Kan. Berarti ini adalah tempat favorit. Iya. Alasannya Pak, satu Alasannya lagi. karena di sini tuh unik, sejuk kan gitu. Bisa untuk ngadem lah. Oh iya, saya bisa rasain itu. Iya. Ya, di gua ini memang dingin dan kebetulan baunya agak-agak apa ya istilahnya ya, mistis ya. Iya. Oke, ada sesuatu yang bergerak di kaki saya. Yuk, kita keluar dari sini, airnya udah pasang banget. Iya, Oke Pak Heri. Iya, tapi nunggu ini dulu. Kita tunggu agak surut ke sana baru kita lari ya. Iya, betul. Oke. Mana? Tunjukkan. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di sebuah halaman rumah dan rumah yang akan menjadi lokasi tantangan kita di episode kali ini tepat di depan sana.
Yang konon kabarnya rumah ini sudah lama sekali tidak ditinggali karena banyak yang tinggal di sini tidak pernah merasa betah karena sering melihat sesuatu yang ada hubungannya dengan mitologi Nyi Roro Kidul. Entah itu Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul. Kenapa, Bud? Nah, ini saya mau nanya Mas. Hah? Kalau boleh. Mungkin suaranya sih. Iya, kalau boleh aku kasih tahu. Di kolam ini ada sosok perempuan tapi setengah ular. Sosok perempuan setengah ular. Maksudnya? Nyi Blorong? Bukan. Aku boleh komunikasi dulu? Oh, boleh. Silakan. Aku akan coba komunikasi dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Namanya Nyi Keprok. Hah? Nyi Keprok. Namanya Nyi Keprok. Hmm. Dia udah sosok penguasa lah di sini. Maksudnya daerah sini. Daerah sini kita bicara daerah rumah ini. Ya. Oke, Nyi Keprok ya. Oke, terus apa lagi yang kamu dapat? Apa lagi yang kamu dapat? Anggun terlihat berbeda, saya juga nggak tahu entah kenapa. Dia coba berkomunikasi tapi tiba-tiba dia menunjukkan gelagat yang aneh. Dan sekarang ini menarik. Anggun. Pengen astagfirullahaladzim. Ketangkep. Tolong dibantu. Ya, barusan seperti yang Anda lihat, terjadi situasi yang cukup aneh. Anggun menari. Ini coba berkomunikasi. Masih nari, Dan masih nih. tiba-tiba Masih keras badannya. keras ya. Tiba-tiba kondisinya lemah, tak berdaya. Dan sekarang dia seperti meronta-ronta. Biar dulu. Iya. Gue jaga di sebelah sini. Bajunya. Iya, dia mau masuk ya. Iya. Jatuh.
Keluarin aja. Gun. Gun. Sadar ya. Kondisi Anggun sekarang sudah lebih membaik, udah dinetralisir, tapi belum semuanya, mungkin masih ada sisa-sisanya. Mungkin lebih lanjutnya karena prosesnya tadi cukup lama, kita akan meminta izin melalui doa, sehingga mencegah jangan sampai ada hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi. Intinya adalah kita datang numpang, sehingga meminta izin pada penunggu di sini dengan cara yang baik. Kenapa pintu ini harus ditutup, Pak Dik? Enggak, itu dia mau nyerang ke sini. Anggun harus beristirahat, kondisinya kurang oke ya. Iya, benar. Sekarang kita akan melanjutkan penyusuran dari rumah ini bersama dengan Pak Ade. Ya. Tolong dibantu saya, Pak Ade. Insya Allah. Ini adalah ruangan yang kita akan pakai James nanti nih, Pak Ade. Ya. Ruangan ini, Dengan pintu itu ditutup aja tuh. pintu ini ya. Ya. Kamar mandi ya. Boleh, boleh. Kenapa pintu ini harus ditutup, Pak Ade? Enggak, itu dia mau nyerang ke sini. Wujud apa, Pak Ade? Kayak yang tadi itu, ular. Di sini banyak yang wujudnya itu atau emang satu? Campur Campur gitu. dari pinggir laut itu. Pinggir laut. Jadi di dia sini makhluk air itu datang ke sini. Tapi dia nggak berani untuk langsung masuk ke tempat ini. kayak tempat peristirahatan. Iya, benar. Ini tempat ini adalah salah satu tempat yang kita jadikan ruangan sebagai Gen, ya. games. Iya, gen. Kebetulan kita udah set. Iya. Tadinya kan rupa ini. ya ini kan kosong. Kita set sedemikian rupa, ada lukisan Kanjeng Ratu. Ya semi lah Pak. Iya. Nggak sama persis, tapi warna Mirip-mirip favoritnya ya. hijau. Ya kan? Oke. Pintu. Kenapa? Dari sini gue denger tadi suara pintu Iya, gerak. kakak aja ya. Kamar mandi ya. Memang rata-rata makhluk-makhluk Ya. gaib itu sukanya kamar mandi. Tapi Pak De, pertanyaan saya Pak De, kalau yang suka di tempat yang kotor, apakah identik dengan sesuatu yang negatif? Iya, udah pasti itu. Pasti. Karena kalau tempat yang kotor itu, apalagi nggak pernah dibersihin sekian tahun gitu kan. Ya itu dia tempatnya. Jadi intinya adalah kalau tempat itu kotor, biasanya ada makhluk tapi energinya lebih negatif. Lebih negatif, benar. Dan nggak bagus juga buat Iya, kita gitu iya, ya. benar. Ada sesuatu lagi di sini Pak De. Pada Tapi ini rasanya. jangan dibuka ya. Ini. Jangan Jangan tutupin ini. Kenapa nih? Ya, biar aja gitu. Ada yang misterius banget. Jangan dipakai. Peserta tantangan siapa takut kali ini, Dewinda, 23 tahun. Mona Aprilia, 27 tahun. Angga, 24 tahun.
Inilah dia saat yang ditunggu-tunggu, di mana 3 peserta kita akan siap untuk menguji keberanian mereka menjalani tantangan di episode Siapa Takut Boleh Ikut kali ini. Selamat malam semuanya. Malam. Boleh perkenalkan dirinya dulu dari sebelah saya. Nama saya Dewinda. Dewinda panggilannya. Winda, Winda usia. 24 tahun. Aslinya orang mana? Orang sini, Bapak Nabi. Orang sini. Iya. Tinggalnya di area sini atau jauh dari sini? Jauh dari sini sih. Di Kamu- Cisaat Jalan Lurus. Kamu tahu nggak tentang tempat ini? Nggak tahu, Nggak tahu. nggak tahu. Cukup mengenal sosok Kanjeng Ratu? Iya, cukup. Gimana dengan Nyi Blorok? Ya gitu ceritanya sih mistis banget ya. Iya. Ya, Pernah melihat sesuatu yang berbau gaib? enggak. Enggak ya? Halo Mona. Perkenalkan dirinya dong. Nama saya Mona, tinggal di Sukabumi. Hobi saya berpetualang. Sejauh mana pengetahuan tentang mitologi Kanjeng Ratu, Nyi Blorok? Cukup banyak mengenal, berkontraksi langsung, dan bisa berkomunikasi ya. Berinteraksi langsung dengan Kanjeng Ratu? Kanjeng Ratu. Udah pernah? Terima kasih Mona. Berikutnya, Nama saya Angga, asli orang Pelabuhan Ratu. Hobi saya main futsal. tinggalnya di sekitar sini. Ya, sebelah sini. Punya pengalaman mistis atau gaib? Pengalaman misi SOF belum pernah. Belum pernah. Dan inilah 3 peserta kita. Kalian siap? Siap. Kita mulai. Dalam tantangan pertama, peserta harus mencari mahkota, kemben, lalu selendang. Bawa semua barang ke ruang ritual. Pasang semua barang ke manekin. Dewinda, 23 tahun, pekerja. Apakah Dewinda mampu melewati tantangan di episode kali ini? Kalau ini mana ya? Tolong ya, jangan ganggu ya. Mana bocahnya? Carilah mahkota kemben selendang. Visi, assalamualaikum. Carilah kemben. Visi sama visi. Visi. Aku nggak sanggup nggak mau. Aku nyerah, tolong ih. Nggak mau, nggak kuat, nggak mau, ih, tolong ah, nggak mau, nggak kuat. Aku nggak sanggup, nggak mau. Mas nggak sanggup, ah, udah. Mona Aprilia, spiritualis. Mampukah Mona mengalahkan hantu pengganggu di tantangan kali ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
carilah selendang. Ya, di sini kenakan mahkota kepada manekin serta kemben dan selendang di ruang atas. Kita coba di ruang atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Mona bisa dengar suara saya? Mbak Mona, bisa dengar suara saya? Tahu tadi barusan bisa diceritain tiba-tiba mengamuk seperti harimau, ngelihat sesuatu mungkin atau ngerasain sesuatu. Tadi pas dari tangga ini, pas tangga ini udah ada yang Tahu nggak sosok apa yang ngikutin? kalau sosoknya yang pasti itu saya mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga. Ada yang negatifnya tuh ada gitu. Apalagi yang di kolam renang negatifnya banyak banget. Ini kan udah di sini, udah selesai ya? Berarti selamat, udah selesai. Pemirsa, tadi kita barusan mengalami sedikit kejadian, tapi kondisinya sekarang sudah dinetralisir. Pak Ade dan Anggun juga sudah membantu. Dan Mona kita nyatakan berhasil. Kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Angga, mampukah Angga menaklukkan hantu pengganggu yang sudah siap di lokasi tantangan? Carilah mahkota kembem selendang. Astagfirullahaladzim.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, 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 ya Allah. Carilah kembang. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Keren banget ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Carilah selendang. La ilaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah, bismillah, ya Allah. Isi. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenalkan mahkota kepala manengkuin serta kembang dan selendang di ruang atas. Subhanallah. La ilaha illallah. Bismillah, permisi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Astagfirullah. Ya Allah, ya. Jagain itu, jagain. Astagfirullahaladzim. Jagain. Hei, astagfirullah. Hei, ini ditolongin dong ini. Astagfirullah. Bi, tolongin Bi. Abi, nyebur Bi. Weh, Bi, nyebur Bi. Bi, tolongin. Astagfirullah. Hei, itu tolongin. Abi, jangan ke sana Bi. Abi. Astagfirullah, Den, cepetan Denny. Ya Allah. Astagfirullah. Bang, tolong mari bang. Dalam itu. Tolong. Bang. Apa dia harus tinggal dulu? Kenapa mas? Ya, kenapa? Mas, nggak apa-apa itu Pak De.
Mas kontrol mas, kontrol. Awas, Bebe pegangin Bebe, awas Be. Astagfirullahaladzim. Mas, kontrol mas. Oke pemirsa, kondisi makin tidak terkoordinasi sama sekali, berantakan. Kita akan coba tenangkan dulu peserta.